dulur Palembang Galo-Galo, perkenalkan saya Luna. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membaca serta pengucapan dalam bahasa Palembang. Apakah dulur-dulur sudah siap? Kita tahu ya dulur-dulur bahwa bahasa Palembang itu identik dengan kata-kata yang berakhir dengan huruf O. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara pengucapan huruf O itu? Dan bagaimana cara membaca sistem ejaannya? Tenang, di video kali ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin untuk dulur-dulur semua. Yuk kita simak sama-sama. Dalam video kali ini, kita sepakati dulu ya. Untuk tanda di atas huruf akan kita sebut sebagai topi. Yang ini adalah O topi, dan yang satu lagi adalah E topi. Jadi, apa sih fungsi tanda topi dalam bahasa Palembang? Dan bagaimana cara membacanya dengan benar? Mari kita lihat. Yang pertama adalah O topi. O topi digunakan sebagai pembeda pengucapan dan pembacaan di antara huruf U dan O pada sebuah kata. Selanjutnya adalah E topi. E topi digunakan sebagai pembeda pengucapan dan pembacaan di antara I dan E pada sebuah kata. Seperti apa sih contohnya? Mari kita perhatikan sama-sama. Untuk dan bikin. Kata untuk, pengucapannya bukan seperti untuk atau ontok, tetapi untuk pakai O. Kita ulangi ya, bukan U, bukan O, tapi O. Dalam pengucapan untuk. Kata untuk E topi adalah bikin. Kata bikin, pengucapannya bukan seperti bikin atau beken, tetapi bikin, pakai B. Kali ini kita ulangi ya. Bukan bikin, bukan beken, tetapi bikin. Sampai di sini sudah mulai paham ya? Nah, misalnya dulur-dulur bertanya, kenapa ada kalimat yang menggunakan huruf O topi dan E topi? Atau kenapa tidak menggunakan huruf U dan I saja seperti bahasa Indonesia? Karena dari hasil survei kami, rata-rata orang Palembang ingin pakai ejaan yang memberi penekanan perbedaan terhadap pengucapan bahasa Palembang dan bahasa Indonesia. Jadi mereka mau U diganti O dan I diganti E berdasarkan pengucapan. Masalahnya, jika pergantian huruf dilakukan tanpa diberi tanda, munculnya banyak kasus yang akan membingungkan. Misalnya, kata nonton. Nah, di sini kata nonton adalah O murni, yang artinya seperti nonton atau menonton TV. Atau misalnya contoh kata U yang diucapkan lebih seperti O, yang artinya seperti nuntun, dalam artian nuntun di jalan atau menuntun. Tanpa pakai topi, itu akan membingungkan kita dalam membacanya. Ada banyak contoh kasus, seperti cocok dalam artian pas dan cocok dalam artian tusuk. Oleh karena itu, sistem ejaan kami U ditulis dengan O dan I ditulis dengan E yang ditandai dengan topi, supaya dapat dibedakan dari O dan E murni. Jadi, itulah kenapa kita menggunakan E dan O topi agar jelas untuk mengartikan dan mengucapkan kata. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke contoh kata yang menggunakan tanda koma atas. Tanda koma atas dipakai supaya jelas bahwa kata ngotai diucapkan seperti ngotai, bukan ngotaki. Dan ada beberapa contoh kata lainnya seperti meloi atau gawai. Baiklah, kita akan mengulang kembali yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk memudahkan kita dalam mengingatnya. Untuk. Sekali lagi. Untuk. Bikin. Sekali lagi. Bikin. Nonton. Sekali lagi. Nonton. Nuntun.
Sekali lagi. Nonton, nonton. Cocok, cocok. Sekali lagi. Cocok, cocok. Cucuk, cucuk. Sekali lagi. Cucuk, cucuk. Ngotai, ngotai. Sekali lagi. Ngotai, ngotai. Meloi, meloi. Sekali lagi. Meloi, meloi. Gawai, gawai. Sekali lagi. Gawai, gawai. Baiklah, kita coba ambil dari salah satu ayat Alkitab di TBP ya. Dari apa yang sudah kita pelajari. Misalnya, kata nonton. Sair nyanyian pasal 23 ayat 2. Ke banyu yang tenang, dia nonton aku. Oke dulur-dulur, demikianlah pembahasan mengenai cara baca ejaan bahasa Palembang di Alkitab TBP. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa. Download sekarang